Apa yang terjadi setelah itu? Abdurrahman Al-Haffar langsung dia tinggalkan profesi tukang gali kubur. Dia mau seperti itu yang dia lihat itu terjadi untuk dirinya. Memangnya baru 1-2 orang, puluhan ribuan terjadi, tapi nggak pernah dia lihat semacam ini. Ke masjid, salah satu masjid di Damaskus di Syria sana, dia ke sana sama Syekh Masjidut Tawabin, sebutkan Masjidut Tawabin. Dia bilang, anak mau belajar. Umurnya berapa sekarang? Ya antara 45-50 lah. Orang dulu kan nggak punya tanggal lahir semua, diperkirakan hampir ya 47, 48. Terus yang syekh di masjid itu mengatakan, memangnya dari muda kamu kemana aja? Kau mau belang sekarang? Dia ceritakan peristiwa itu. Saya melihat dan saya ingin belajar supaya dapatkan seperti yang saya lihat tadi. Ya udah mulai. Suruh hafal ajrumiyah dulu. Biasa kalau ilmu-ilmu itu kan diajari ajrumiyah, nahu, saraf dulu. Ya udah dia ikuti dari awal. Mutun, man hafizal mutun, nalal funun. Barang siapa yang menghafal matan-matan, maka semua ilmu-ilmu dia kuasai. Coba kita lihat yang belajar di pesantren-pesantren, matan dia hafal. Mau belajar apa sekarang? Faraid. Ya berarti matan faraid harus dia kuasai. Nanti yang di perguruan tinggi, ini semuanya juga awalnya dari matan-matan itu sendiri. Man hafizal mutuna nalal fununa. Itu pertanyaannya memang bisa didapatkan oleh semua orang, insyaallah. Seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, yakni man masya tariqan, barang siapa yang berjalan menuju satu jalan jauh maupun dekat, yaltamisu yatlub fihi ilm. Jadi jalan itu cari ilmu, sedikit maupun banyak. Ya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kita lakukan pada malam hari ini, saudara-saudara yang mendengar dimanapun berada, insya Allah tergolong mereka-mereka yang berusaha untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu, barang siapa yang keluar, yang berjalan atau duduk mendengarkan, kalau kondisi kita sekarang mendengarkan ilmu pengetahuan, cari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Ya. Kenapa jalan ke surga mudah? Karena dengan ilmu itu akhirnya dia amalkan, dimudahkan, Allah memudahkan dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, innallaha qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khaira, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlah, sampai semut di lubangnya itu, lubang semut di situ, sampai ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khair. Semua mereka mendoakan kepada mereka-mereka yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Orang kalau dapat ilmu, ya diajarkan pada yang lain. Muncul di sini pertanyaan, dan seperti yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pasti kalau dari Allah kepada Rasul dan dari Allah kepada hambanya itu berbeda, ya, karena arti salat itu kan doa, tapi kan dari Allah kepada Rasul dan Allah kepada hambanya tidak mendoakan, karena Allah lah yang memberi, tapi apa? Menyebutkan namanya, sana, pujian. Jadi hambanya tadi disebutkan oleh Allah pada penduduk langit, kepada malaikat-malaikatnya. Itu pujian Allah untuk hambanya.
Begitu pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan kita mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan tempat yang tinggi pujian di langit. Kemudian Allah membalasnya kepada kita. Apa balasannya? Allah sebutkan pula kita di sana di langit. Sekali Allah dari kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah membalas 10 kali. Sana pujian Allah, dipuji hamba ini. Bayangkan siapa yang diuntungkan? Pasti hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari kita, dari malaikat mendoakan pada Rasul, ya, dengan maghfirah, dengan rahmat, nah itu malaikat. Nah, kalau kita juga mendoakan tadi, ya Allah berikanlah tempat yang tinggi, pujian untuk baginda Rasul, rahmat, semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu salah satu contoh. Dan salah satu cucunya Abdul Razak Al-Haffar, ini ulama besar juga. Jadi alih profesi itu bukan sesuatu yang terus bahasanya wah sudah ketinggalan kereta bahasa kita. Ya. Enggak ada yang ketinggalan. Coba bayangkan usia antara 45 sampai 50 tahun menjadi ulama yang terkenal, tersohor. Asal ada kemauan, asal ada niat. Dan yang penting di sini, man salaka tariqan yaltamisu, ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau bukan ilmu syariah, Habib, bagaimana? Juga tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berkhidmat melayani umat seperti umpamanya ilmu kedokteran umpamanya, itu juga dapat pahala. Ya. Umpamanya ada salah satu jurusan khusus seperti jurusan kandungan. Ya, ini banyak sekali yang dokter-dokter di sini pria semuanya. Maka bagi wanita jadi bukan fardu kifayah, fardu ain untuk mendalami ilmu tersebut supaya masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan itu ditangani oleh wanita. Nah, kalau diniatkan untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya itu juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat seseorang, beberapa orang itu atau beberapa ulama di zaman Imam Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, wahai Imam, kau sibuk aja ngajar orang. Kenapa enggak alih? Udah puluhan tahun mengajar, kenapa enggak ibadah aja? Artinya kenapa tidak memfokuskan diri untuk ibadah? Udah meninggalkan mengajar itu sendiri. Mungkin yang ini lebih afdal untuk kamu. Maka Imam Malik, Imam Darul Hijrah, dia mengatakan, wazza'allahul arzaq. Allah itu membagi rizki-rizki itu kepada manusia. Jadi rizki itu bukan hanya harta saja. Di situ ada rizki yang berupa ilmu pengetahuan, berupa harta, berupa kemampuan, berupa profesinya sebagai petani, apa saja. Ya, dan semuanya itu juga bisa membawa seseorang untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari niat seseorang itu sendiri. Dan aku memilih pilihan ini yang Allah sudah berikan padaku. Jadi ada orang-orang tertentu memang tidak meninggalkan profesinya. Ya, olehnya itu jangan coba-coba juga kalau Allah sudah berikan kemampuan di bidang tertentu kemudian ditinggalkan. Kalau memang diberikan kelebihan untuk mengajar, ya mengajar. Kalau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu ilmu yang lain, ya lakukan itu semua. Semua wa kullun muyassar lima khuliqalahu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di pengajian malam ini mudah-mudahan masuk dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar
menyempatkan waktu, duduk sejenak, ya, untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini yang kita lakukan, mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.